Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallama tasliman mazida amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, malam yang mulia, dengan izin Allah dan taufiknya, di malam ke-17 di bulan Muharram 1448 Hijriah, kembali kita berkesempatan hadir bermajlis guna sama-sama beribadah di malam yang mulia ini, memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW lewat pembacaan dan penelaahan hadis-hadis beliau yang sahih, yang memiliki derajat kesahihan yang tertinggi, yang telah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dalam kitab yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir, ya, pembahasan kita masih dalam kitab Al-Libas wa Zinah, kitab tentang pakaian dan perhiasan. Pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita masih dalam pembahasan bab atau hadis-hadis yang berkaitan dengan bab yang diberi judul, kutipan dari penjudulan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Muslim, bab la tadkhulu al-malaikah baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak masuk pada satu rumah yang terdapat di dalamnya anjing dan tidak pula gambar-gambar lukisan. Kita sudah membahas beberapa hadis terkait dengan bab ini. Pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang bernomor 1366, gitu ya. Yang paling terakhir kita bahas. Tadi masih ingat ya? Baik. Kenapa makin banyak yang tidak punya buku ini? Hilang bukunya atau gimana? Begitu? Subhanallah. Kalau di HP pakai apa? Aplikasi apa kalau di HP? Oh iya. Tapi antum tidak bisa nulis kalau HP. Ini ada sebagian saya tidak menulis. Kita lanjutkan ya, masih tersisa beberapa hadis dalam bab ini. Ya, kita asumsikan antum sudah fahami apa-apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke hadis selanjutnya, hadis ke 1367, dan ya kita usahakan malam hari ini kita menyelesaikan hadis-hadis yang tersisa yang kandungannya
hampir mirip ya dari hadis-hadis yang sebelumnya. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muallif wal ustadz wal hadirin ajma'in. Kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi ma ittafaqa alayhi Syaikhan Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala. Babun la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Hadits Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. والحديث الذي بعده حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. والحديث الذي بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. والحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة وليخلق ذرة. Ya, jemaah sekalian, kita mulai dengan hadis yang ke-1367. Tadi sudah dibacakan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar, sesungguhnya yang membuat gambar-gambar ini, lukisan-lukisan ini, yu'adzabuna yaumal qiyamah, kelak akan disiksa di hari kiamat. Yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, silahkan kalian menghidupkan apa yang kalian ciptakan. Ya, ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami tentang hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang informasi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang mereka-mereka yang membuat yasnauna hadhihi suwar, mereka-mereka yang membuat gambar-gambar ini. Jadi tentunya ancaman yang paling pertama bagi mereka yang membuatnya, melukisnya, dan kita juga sudah sebutkan bahwa tentu saja min babil aulah masuk di sini para pembuat patung-patung, ya, para pembuat patung-patung dan lukisan-lukisan makhluk hidup yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunjuk dan menyebutkan tentang orang-orang yang melakukan hal tersebut, yu'adzabuna yaumal qiyamah, pasti akan disiksa di hari kiamat. Ini di antara tanda-tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Ya, kata-kata yu'adzabun ai
sayu'adzabun, kelak akan disiksa. Ya, kalau di dunia mungkin mereka masih tenang-tenang saja dengan perbuatannya. Bahkan mungkin mereka mendapatkan sekian banyak harta dari hasil kerjaan tangan mereka. Bahkan kadang lukisan-lukisan itu dinilai dengan nilai yang sangat mahal. Ya mungkin jutaan, ya. Mungkin saja ada orang yang menjual lukisan-lukisan dengan harga-harga jutaan. Tapi semuanya itu, ini kalau di dunia mungkin mereka merasakan nikmat, mereka merasa ini adalah suatu pekerjaan yang menghibur, ya, bagi sebagian orang juga adalah pekerjaan untuk menghabiskan waktu. Karena banyak orang yang subhanallah tidak tahu apa yang mereka mau lakukan. Padahal waktu sangat singkat dan kewajiban-kewajiban yang seterusnya kita lakukan masih sangat banyak menjadi bengkalai-bengkalai dalam kehidupan kita. Tapi sebagian orang tidak tahu, sehingga sebagian orang memanfaatkan waktunya iseng-iseng dengan yang semacam ini. Dan ada juga mungkin yang memang ingin mengambil sebagai mata pencarian. Nanti akan kita sebutkan hadis yang Abdullah bin Abbas tentang orang yang mengatakan inilah mata pencaharian saya. Ya, bagaimana sikap Abdullah bin Abbas terhadap orang-orang yang semacam itu. Jadi ini adalah informasi sebagai tanda kenabian Nabi kita SAW, karena beliau memberitahu kepada kita apa yang telah terjadi sebelum beliau lahir, apa yang telah terjadi sebelum kenabian beliau, dan apa yang akan terjadi sepeninggal beliau. Ini adalah khabar-khabar yang pasti kebenarannya dan tidak mungkin beliau tahu kecuali atas wahyu dari Allah. Beliau bukan seorang peramal, beliau bukan seorang yang arraf, bukan seorang tukang nujum dan orang-orang yang ngaku-ngaku pintar, tapi beliau berkata sesuai dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara siksaan yang akan diberikan kepada mereka, sebenarnya bukan cuma ini, tapi di antaranya adalah yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, silahkan hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Ya, jadi sekarang kan mereka buat itu lukisan atau buat patung-patung itu, tapi tidak bernyawa. Nanti di hari kiamat akan dikatakan pada mereka. Kan ini di antara ilahnya adalah ada apa? Apa di antara ilah pelarangan? Bukan satu-satunya tentunya, tapi di antara ilah pelarangan pembuatan yang semacam ini adanya unsur apa? Mudaha, ya, mudaha, yaitu mau menyaingi, menandingi yang merupakan hak prerogatif bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak mencipta. Tidak ada yang berhak mencipta makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mau menandingi. Bahkan mungkin subhanallah ada di antara mereka yang ketika melukis seseorang, entah dia meniru seseorang yang ada di depannya, atau dia cuma membayang-bayangkan mau mengilustrasikan seseorang yang dianggap bisa dia buat yang paling tampan. Mungkin ada di antara mereka sampai berkesimpulan, dan syaitan memunculkan dalam hatinya, apa yang kamu ciptakan ini jauh lebih baik, tidak ada manusia yang seindah, setampan apa yang kamu buat. Bisa saja yang semacam itu. Maka mereka mau menandingi Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Dan ini azab yang sifatnya maknawi, ya. Jadi azab di hari kiamat itu ada dua. Azab yang sifatnya hissi, siksaan yang sifatnya hissi, yaitu fisik kita dibakar, waliyadzubillah, ya, fisik seseorang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar dengan nerakanya. Ini adalah sifat, ini adalah yang disebut al-azabul hissi, azab yang sifatnya fisiknya yang disakiti. Dan juga ada al-azabul hissi, siksa yang berupa batinnya disiksa. Karena akan dikatakan kepadanya, ahyu ma khalaqtum, ciptakanlah, hidupkan, tiupkan ruh kepada yang kamu ciptakan ini. Tapi mereka ajizun, mereka tidak bisa buat apa-apa, ya.
Sama dengan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka wala tukallimun, ya, jangan bicara lagi, ya. Allah mengatakan fazuqu bima kuntum takdzibun. Allah akan katakan kepada mereka, silahkan rasakan apa yang dulu kalian dustakan. Ini kan menyakiti hati nih, ya. Artinya seorang yang seandainya ada orang yang disiksa fisiknya, dan orang yang menyiksanya diam-diam, tidak bilang apa-apa, fisiknya sudah sangat sakit, ya. Dan ada kadang belum disiksa fisiknya, tapi dikata-katai, ditertawai, dan dilecehkan, dimain-mainkan, dia merasa sedih, ya. Karena saatnya mereka dicandai dengan candaan yang membuat hati mereka pedih, ya. Mereka diolok-olokkan, mereka mau keluar tidak bisa, dan mereka diingatkan dengan apa yang mungkin mereka sombongkan dahulu. Ini adalah siksaan yang sifatnya batini atau sifat maknawi yang membuat hati mereka sakit. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti itu. Bahwa, dan ini termasuk mereka-mereka yang para orang-orang sombong nanti, ya. Makanya nanti dikatakan tentang mereka, Allah akan mengatakan Anal Malik, Ainal Muluk, ya. Allah akan berkata nanti, saya adalah raja. Mana dulu orang-orang yang ngaku raja? Mana dulu orang-orang yang ngaku sombong? Mana dulu orang-orang yang ngaku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Ini tantangan-tantangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan katakan kepada mereka, yang pada saat itu mereka hanya bisa terdiam dan tidak ada yang bisa menjawab sama sekali tantangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau ada di antara mereka yang ditantang dengan tantangan yang semacam itu, biar kadang logikanya tidak pas, mereka kadang ngaku-ngaku saja, ya. Jadi seperti orang-orang yang ketika dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhyi wa yumit, Allah itu mencipta dan mematikan, hidupkan dan mematikan. Dia juga ngaku ana uhyi wa umit, saya juga menghidupkan dan mematikan. Gimana logika menghidupkan dan mematikan bagi dia? Menghidupkan ketika ada orang yang dia tidak bunuh, mematikan ketika dia bunuh, ya. Maka dikatakan kepadanya kalau begitu, innallaha ya'ti bisyamsi minal maghrib minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah datangkan matahari itu terbitnya dari timur, datangkan coba dari barat. Wahbuhit, ya. Akhirnya dia terdiam, tidak bisa jawab. Kalau di dunia kadang mereka masih punya dalih-dalih, kadang mau sampai menantang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Quran dan Sunnah yang kadang kita bawakan, mereka berusaha untuk membantahnya dengan penuh kesombongan. Tapi di hari kiamat mereka akan terdiam, tidak akan bisa menjawab, bahkan mereka akan tertunduk, ya, dan dengan penuh dengan kehinaan. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Ya, jadi mereka cuma bisa melukis, dan hal yang paling inti dari kehidupan yaitu ruh tidak bisa mereka lakukan, ya, tidak bisa mereka hidupkan. Adapun hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaddan nasi azaban 'indallah, sesungguhnya manusia yang paling keras siksanya di sisi Allah. Yaumul qiyamah, hari kiamat adalah al-musawwirun, orang-orang yang mentaswir, orang-orang yang menggambar, para penggambar-penggambar, para pelukis-pelukis. Ini bahaya, ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hari kiamat, siksa yang ditujukan kepada para penduduk neraka, ya tentu saja maksudnya sini adalah di neraka, ya, karena tempat kenikmatan hanyalah surga dan tempat siksa hanyalah di neraka. Maka yang dimaksudkan di sini orang yang paling keras siksanya yaitu di neraka. Mereka akan bertingkat-tingkat dan yang paling keras siksanya adalah al-musawwirun. Jadi tentu saja siksa ini bukan sekedar siksa ucapan-ucapan, ya, walaupun ucapan juga sudah membuat hati mereka sakit, hati mereka sedih, dan mereka merasakan kehinaan demi kehinaan.
Tapi lebih dari itu mereka akan disiksa dengan siksa yang sekeras-kerasnya. Bahkan di sini dikatakan asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah. Sudah masuk di dalamnya sinilah siksa fisik mereka dan juga batin mereka. Al-musawwirun, orang yang menggambar-gambar, para pelukis-pelukis. Karena salah satu sifat yang khusus bagi Allah yang tidak boleh kita bersifat dengannya untuk makhluk hidup tentunya adalah al-musawwirun. Ya, tadi imam kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ya, ayat ke-6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang mentaswir kita, yang telah menggambar kita, bentuk rupa kita ini sejak di rahim-rahim kita. Kaifa yasha, sesuai dengan yang Allah inginkan. Subhanallah. Tidak ada di antara kita ini sejak dahulu sampai hari ini dan sampai hari kiamat yang persis betul wajahnya. Biar Hasan dan Husain. Mana Hasan Husain? Kembar katanya, ya. Coba perhatikan. Kira-kira serupa tapi tak samanya, kalau antum buat serupa dan tapi dan serupa tidak samanya, berapa poin bisa antum kasihkan itu? Perbedaan-perbedaannya. Banyak insyaallah. Bisa sampai 100 perbedaan antara Hasan dan Husain. Bisa ya? Iya. Intinya tidak ada yang sama, ya. Maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Maha indah ciptaannya. Kaifa yasha, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Tentu saja ciptaannya sangat indah ya. Dalam surat At-Taghabun dan Ghafir Allah mengatakan wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentaswir kalian, membentuk rupa-rupa kalian, wa ahsana suwarakum, dan menjadikan bentuk kalian itu sangat indah, ya, sangat indah. Karena manusia adalah ciptaan Allah yang terindah. Dan salah satu nama Allah adalah Musawwir. Ya, di ayat yang terakhir di surat Al-Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illahu huwallahu la ilaha illahu wallahu la ilaha illahu al-malikul al-khaliqul bari'u al-musawwir. Al-khaliq, al-bari, ini semua namanya mirip ya. Al-khaliq, al-bari, bari juga adalah pencipta. Al-musawwir yang membentuk rupa-rupa kita, ya, al-musawwir. Jadi yang berhak membentuk rupa kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita mencoba membayang-bayangkan satu makhluk lalu kita mau gambar dengan klaim bahwasanya adalah makhluk hidup, maka tidak boleh sama sekali. Entah sudah ada pernah kita saksikan sebelumnya, ada yang kita mau contohi, kita mau tiru, atau tidak ada. Semuanya itulah perbuatan yang diharamkan, ya, perbuatan yang diharamkan. Dan sudah kita jelaskan, entah sifatnya lukisan dan apalagi yang sifatnya patung-patung yang bisa mungkin lebih mirip, yang akan menimbulkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk pekerjaan yang sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa merusak tauhid seseorang, ya, al-musawwirun. Dan ada solusinya, ya. Kalau ada yang bilang, tapi kenapa Ustaz? Tidak mungkin, tidak boleh kalau ada di antara kita yang indah sekali lukisannya, ya. Tidak mungkin tidak boleh melukis. Karena Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan sebagian kita ini pandai melukis. Ada di antara kita yang punya seni, kemampuan untuk melukis. Kalau memang tidak boleh, tidak mungkin Allah menciptakan kita seperti itu. Ya, jawabannya ada solusinya. Kita dibolehkan untuk melukis selain dari makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksudkan adalah manusia dan hewan. Adapun selainnya bisa kita gambar, bisa kita lukis. Dan ya, jika kita ingin melukis atau menggambar yang makhluk hidup berupa manusia dan binatang, bisa saja dengan syarat-syaratnya, ya, syarat-syaratnya. Di antaranya tanpa kepala atau tidak sempurna kepalanya, dan dalam bentuk yang hina, ya,
atau bentuk hina dalam artian bukan juga menggambar makhluk yang sangat buruk, tapi untuk sesuatu yang ditempatkan gambar tersebut pada suatu tempat-tempat yang tidak dimuliakan, ya. Jadi seperti yang pernah kita sebutkan tentang gambar motif-motif atau suatu yang diinjak-injak, ya, dan sebaiknya itu pun tidak lengkap, tidak sempurna, sebagaimana yang pernah kita terangkan pada hadis-hadis sebelumnya. Kemudian ini hadis yang kita maksudkan, ya. Hadis yang ke-1369. Hadisu Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abil Hasan, beliau mengatakan, kuntu 'inda Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Saya pernah berada di sisi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Atahu rajulun. Pada saat sementara saya berada di sisi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, datang kepada beliau seseorang. Faqala, orang itu mengatakan, ya Aba Abbas, wahai Abu Abbas, kunyah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Inni insanun, saya ini manusia. Innama ma'isyati min sun'ati yadi. Ma'isyah saya, mata pencaharian saya, hanyalah berasal dari kerja tangan saya, hasil dari keterampilan tangan saya. Min sun'a yadi. Wa inni asna'u hadit tasawir. Keterampilan tangan saya ini adalah membuat gambar-gambar ini. Ya, jadi keterampilan tangan yang dia maksudkan, kemampuan seni yang dia miliki adalah membuat gambar-gambar, tasawir. Melukis-lukis maksudnya, lukis makhluk hidup. Faqala Ibnu Abbasin, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la uhaddisuka illa ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya tidak akan mengabarkan kepada kamu sesuatu kecuali jika sesuatu itu saya pernah dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tuhu yaqulu, saya telah mendengarkan beliau bersabda. Ya, saya telah mendengarkan beliau bersabda. Man sawwara suratan, barang siapa yang menggambar satu gambar, pelukis satu lukisan, fa innallaha mu'adzibuhu, Allah akan menyiksanya, hatta yanfukha fiha ruh, sampai dia mampu untuk meniupkan roh padanya. Jadi disiksa terus. Nanti berhenti kalau dia sudah berhasil meniupkan roh kepada gambarnya itu. Walisa binafikhin fiha, tapi sampai kapan? Dia tidak akan mampu untuk meniupkan ruh pada gambar-gambar, lukisan-lukisan yang dibuatnya itu. Abadan, selama-lamanya. Farabar rajulu rabwatan syadidah. Subhanallah, ya. Lihat gimana ekspresi orang ini setelah mendengarkan hadis tadi. Orang ini gemetaran atau guncang perasaannya dengan guncangan yang sangat hebat. Rabwatan syadidah. Wasfarra wajhuhu, langsung pucat ini, ya. Subhanallah, ya. Begitu mendengarkan hadis ini langsung pucat. Gemetaran, guncang perasaannya. Faqala wayhak in abaita illa an tasna. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu melihat perubahan ekspresi wajah dari orang itu, beliau memberikan solusi. Beliau katakan, jika kamu wayhak, ya, wayhak mirip dengan wailak, ya. Tapi sebagian mengatakan wailak untuk yang tidak bagus, wayhak kadang untuk yang baik, ya. Jadi kadang wayhak juga untuk yang tidak baik. Kadang wayhak lawan dari wailak.
In abaita illa an tasna'ah, kalau kamu tidak mau meninggalkan pekerjaan melukis ini, kecuali kamu memang mau melukis, fa'alaika bihadha syajar, maka silahkan lukis, tapi silahkan melukis pohon-pohon. Kulla syai'in laysa fihi ruh, atau kulli syai'in bihadha syajari, dengan pohon-pohon ini dan segala sesuatu yang tidak memiliki roh, ya, segala sesuatu yang tidak memiliki ruh. Ya, ada beberapa hal yang kita perlu fahami tentang hadis kita ini. Hadis ini jamaah sekalian diceritakan oleh seorang tabi'i, Sa'id bin Abil Hasan, pengalaman beliau ketika mendampingi sahabat yang mulia, habrul ummah dan mufassirus sahabah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bilang, saya pernah berada di sisi Abdullah bin Abbas. Dan inilah keutamaannya ketika kita bermajlis, bermulazamah dan menemani para ulama-ulama kita. Akan banyak faedah yang kita dapatkan, entah langsung dari ulama tersebut atau orang soleh tersebut memberikan faedah-faedah yang penting untuk kita, atau disebabkan adanya orang yang datang kepada alim tersebut bertanya, lalu kita juga mengambil manfaat dari pertanyaan tersebut. Ya, dan ini selalu kita ingatkan bahwa kita dalam menuntut ilmu ini, di antara cara kita menuntut ilmu adalah bertanya. Dan kadang bukan kita yang bertanya, tapi kita mengambil manfaat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada sang alim tersebut. Ya. Karena ada fenomena kadang sebagian orang, kalau dia sudah bertanya, maka sudah dapat jawaban, sudah itu dia tidak pusing lagi. Kalau orang lain yang bertanya, dia tidak peduli lagi. Padahal mungkin pertanyaan orang lain juga dia butuhkan jawabannya. Ya. Dan yang paling parah, ada juga orang yang bertanya. Lalu setelah bertanya, dia tidak perhatikan apa yang dijawabkan padanya, ya, oleh ustadznya kadang. Ya. Jadi memang dia cuma suka bicara, mau bicara, tanya. Dan kadang pertanyaannya banyak mukaddimahnya. Lalu dia tanya, mana pertanyaannya? Oh iya, belum ada pertanyaannya. Ya. Dan memang kadang bilang, saya tidak mau bertanya, mau bicara juga. Ya. Ada sebagian orang di situ. Dan kadang setelah mau dijawab, dia tidak perhatikan lagi. Ya. Karena dia merasa tidak butuh. Nah, ini orang yang tidak akan bisa mengambil ilmu yang semacamnya. Al-mustahi walal mustakbir. Ya, ini yang dikatakan bahwa tidak akan bisa menjadi seorang alim yang tidak mau bertanya, entah karena malu yang tidak pada tempatnya, walal mustakbir, tidak juga pada orang yang sombong dalam masalah bertanya, tidak mau bertanya, dan tidak juga kepada orang yang, kata Ibnu Qayyim, bertanya tapi pertanyaan yang tidak dibutuhkan atau pertanyaan yang tidak penting. Ya, jadi memang betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa as-su'alu miftahul ilm. Ya, soal itu adalah kunci dari ilmu. Sa'id bin Abi Hasan ketika mendampingi Abdullah bin Abbas, beliau melihat ada seseorang datang kepada Abdullah bin Abbas dan disebutkan siapa orangnya. Lalu orang itu menyapa sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dengan kunyahnya. Ya, ini juga sudah sering kita sebutkan. Panggilan terhormat kepada seseorang adalah dengan kunyahnya, ya, sebagai penghormatan kepada Abdullah bin Abbas. Ya Aba Abbas, wahai Abu Abbas. Ini Abdullah bin Abbas berkunyah dengan kunyah nama bapak beliau, ya, Abu Al-Abbas. Ini saya adalah seorang manusia yang pekerjaan saya ini. Nah, ini juga bagus, ya. Seseorang ketika memiliki profesi tertentu dan dia agak ragu dengan profesi tersebut, dia jangan diamkan. Perlu dia pertanyakan, minta solusi, minta arahan dari para ulama-ulama kita. Jangan sampai, jangan tanya, nanti dia bilang tidak boleh, apa yang kita makan. Ya, ada juga orang gitu, ya, tidak mau bertanya karena khawatir kalau dikasih jawaban dia tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas lagi. Nah, ini tidak boleh, ya. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan tentang ayat
La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum, itu sebelum turunnya wahyu atau sebelum sempurnanya wahyu. Adapun setelah wahyu sempurna, kita memang mesti bertanya. Karena kita perlu tahu, ya, kalau dulu masih wahyu turun, jangan bertanya tentang suatu pertanyaan yang membuat kita kerepotan sendiri, berat sendiri. Seperti orang-orang Bani Israel, karena wahyu masih turun waktu itu. Maka ketika mereka bertanya, menyulitkan diri mereka sendiri. Kan itu firman Allah kepada para sahabat, la tasalu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya tentang hal-hal yang jika kalian disampaikan akan menyusahkan kalian. Itu ketika wahyu belum sempurna. Adapun setelah wahyu sempurna, kita memang mesti bertanya. Hukum sudah jelas, tidak akan berubah lagi. Maka kita perlu tahu apa hukumnya tentang ini. Bolehkah? Tidak bolehkah? Ya, sunnahkah? Wajibkah? Haramkah? Makruh? Atau gimana? Ya, jadi perlu bertanya. Maka pekerjaan-pekerjaan yang kita lakoni selama ini, kita perlu pertanyakan, apakah sudah benar? Ini kita punya tanggung jawab terhadap orang di rumah kita. Kita yang kasih makan mereka, ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yang bertanggung jawab mendatangkan makanan kepada mereka, apakah halal atau tidak. Maka orang ini mengatakan, saya punya maisha dengan min son'ati yadi, pekerjaan tangan. Di satu sisi, profesi dengan pekerjaan tangan ini profesi yang sangat terpuji, ya. Profesi pekerjaan tangan maksudnya dia tidak tergantung kepada siapa-siapa. Makanya dikatakan bahwasanya sebaik-baik pekerjaan adalah yang min kasbi yadi rajul, dari pekerjaan tangan seseorang. Dan disebutkan bahwa wa kana Zakaria, dalam hadis Muslim itu dikatakan wa kana Zakaria najara, Nabi Zakaria tukang kayu. Wa kana Daud haddada, Nabi Daud tukang besi, ya. Itu pekerjaan-pekerjaan mulia yang dilakukan langsung oleh para nabi-nabi. Jadi pekerjaannya orang ini sebenarnya mulia, yaitu dia profesinya dari keterampilan tangannya. Cuma masalahnya ketika dia lanjutkan bahwa saya melukis lukisan-lukisannya ini, inilah masalahnya. Jadi pekerjaan tangannya untuk sesuatu yang terlarang. Padahal mungkin masih banyak keterampilan tangan untuk hal yang dihalalkan, pesan orang lain. Tapi menyelamatkan orang tersebut pada hakikatnya bukan cuma sekedar menjaga perasaannya. Kalau kita jaga perasaannya, tidak mau membuat dia takut atau tidak mau membuat dia kecewa, sedih, lalu membiarkan dia dalam kemaksiatan, pada hakikatnya kita tidak menyayangi dia dengan kecintaan yang hakiki. Tapi supaya tidak membuat kaget, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebutkan satu mukadimah penting. Bahwa saya kalau bicara bukan menurut hawa nafsu saya, tapi apa yang saya sampaikan tidak lain kecuali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya beliau bilang, la uhadditsuka illa ma sami'tu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya sampaikan ini bukan ijtihad saya, bukan suka-suka saya, tapi inilah sabda langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, yaitu siapa yang menggambar satu gambar, satu lukisan, Allah akan menyiksanya sampai kapan? Sampai orang itu berhasil menghidupkan nyawa orang itu atau lukisannya itu. Jadi kalau ada orang yang mau melukis, kita bilang belum selesai tugasnya antum. Apa tugas terakhir? Kasih nyawa dia. Kalau itu tidak bisa. Kalau kita bilang kalau gitu jangan, ya, karena pada hakikatnya yang semacam itu hanyalah milik hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita perlu ingatkan di dunia. Sebelum datang di hari kiamat, mereka akan disiksa terus, disiksa sampai dia mampu untuk mendatangkan nyawa bagi lukisannya itu. Walaysa binafikhin, dan dia tidak akan bisa memberikan nyawa selama-lamanya. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana seseorang sepatutnya memiliki rasa takut ketika mendengarkan ayat-ayat ancaman, ya. Berapa banyak mungkin orang, ya, lihatlah bagaimana sikap salaf terhadap wahyu dengan kita. Berapa banyak di antara kita sudah mendengarkan hal-hal yang semacam ini. Dan mungkin sebagian wahyu berupa Quran dan Sunnah yang kita dengarkan memang menyinggung hal-hal yang terlarang yang kita selama ini lakukan. Tapi kita kadang senyum-senyum saja, ya.
kadang tidak ada rasa takut, cemas pada diri kita. Adapun para sahabat langsung gemetaran dan langsung nampak wajahnya langsung pucat. Ya, seketika sahabat ini dikatakan isfarra wajhuhu, langsung pucat wajahnya. Ya, tabi'in ini bukan sahabat ya, tapi seorang tabi'in. Ini satu sikap yang sudah baik ya, dan ini pertanda bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam ketika melarang sesuatu ada alternatifnya. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tidak mau membuat orang ini stres terus ya, diberikan alternatif. Dan insyaallah selalu ada alternatif itu ya. Apa saja yang terlarang ada alternatifnya dalam Islam. Walaupun mungkin sebagian mengatakan tidak terlalu persis alternatifnya, tapi masih banyak sebenarnya yang halal yang bisa kita lakukan. Untuk para ahli pelukis, para ahli gambar, kita katakan ada alternatifnya. Gambarlah pemandangan-pemandangan, ya, pemandangan-pemandangan. Kalau mereka ikut pemandangan sama, sejak SD semua orang bisa gambar pemandangan, ya. Ya gitulah, ya. Kalau antum bisa gambar pemandangan yang menyebabkan orang kagum akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan subhanallah dan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan indahnya pemandangan alam ini dan luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hal yang bisa mengantarkan atau pekerjaan kita menjadi wasilah untuk orang makin cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangannya tidak bersifat mutlak, ada saja yang dibolehkan. Paling terakhir, ya karena waktu sudah masuk. Adapun hadis yang terakhir tadi bahwa Abu Zur'ah ketika menemui Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang di satu rumah di kota Madinah, lalu mereka melihat ada orang yang rumah atau kampung ya, dar, satu perkampungan di kota Madinah, lalu melihat ada orang yang di atas sedang melukis satu lukisan. Langsung mereka merespons itu ya. Jadi ini melihat kemungkaran ada harus kepekaan ya, kepekaan. Merubah kemungkaran sekemampuan kita, entah dengan tangan kita kalau kita memiliki kekuasaan atau dengan lisan kita. Langsung Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan hadis Nabi SAW bahwa tidak ada orang yang paling zalim melebihi orang yang mau menciptakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan menciptakan biji-bijian atau menciptakan zarrah. Zarrah itu semut ya. Jadi ibaratnya orang yang mau menggambar-gambar makhluk hidup itu seakan-akan mau menyaingi Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak akan sanggup. Siapa di antara kita yang sanggup untuk menggambar biji-bijian atau menggambar semut ya? Menciptakan semut. Sengaja disebutkan yang paling kecil untuk menunjukkan kelemahan kita. Ya, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ya. Ya ayuhan nas duriba lakum mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu, yang kalian sembah jadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dzubaba. Gimana mungkin kalian sembah mereka, kata Allah, padahal mereka tidak akan mampu menciptakan zubab, lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka semuanya kumpul seluruh dunia mau ciptakan lalat, akan bisa. Wa yaslubhum dzubabu syai'a la yastanqizuhu min dha'fat talibu wal matlub, ya kata Allah. Dan seandainya lalat mengambil suatu makanan darinya, maka mereka tidak akan bisa lagi merampas dari lalat tersebut. Sangat lemah yang menyembah dan sangat lemah yang disembah. Subhanallah ya, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan untuk tahu batasan diri kita, tidak melakukan sesuatu yang bukan bagian dari kita atau bukan hak kita untuk melakukannya. Allahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.